Ngelihat Saitama yang frustasi, Profesor Genos itu jadi bingung. Soalnya harusnya dia seneng, bukannya frustasi. Di sini yang udah dikalahin Saitama itu monster terkuat yang udah diciptain sama dia. Kenapa malah frustasi gitu ya? Akhirnya Genos ngejelasin kalau Saitama itu frustasi gara-gara dia itu mungkin udah ngelewatin diskon yang ada di supermarket hari ini. Jadi ya bukan gara-gara udah ngalahin monster terkuatnya Profesor Genos gitu ya. Gak ada hubungannya lah ya. Habis itu Genos ngedeketin Saitama dan ngomong kalau diskonnya itu ya belum dimulai, dan dimulainya itu dari jam 10. Jadi mereka masih sempet gitu ya. Jadi ya belum terlambat gitu kan. Ngedenger itu Saitama itu jadi semangat lagi dan langsung ngajakin Genos itu buat langsung OTW ke sana. Profesor Genos yang ngelihat itu malah jadi tambah shock dan bingung gitu ya. Dan mungkin mutusin buat berhenti aja dari ilmuwan. Habis itu besoknya itu ada orang-orang pakai jas rapi itu lagi meriksa lab punya Profesor Genos. Dan ya udahlah ya, episode 3-nya habis di sini. Oke, jadi ya karena hari ini lumayan sibuk, saya ada kerjaan, jadi ya gak usah banyak bacot. Sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita episode keempat anime Saitama. Dan ya mau ngapain lagi, langsung aja lah ke alur animenya. Episode keempat itu dimulai dengan nunjukin sekumpulan penjahat yang lagi ngelakuin orasi. Kalau yang nggak tahu orasi itu bahasa gampangnya ngebacot lah ya. Di sini yang lagi ngebacot ini si botak ini nih, dia ini ketuanya. Tapi ya karena semuanya itu botak, panggil aja ketuanya itu Plontos ya. Mereka ini ngasih nama gengnya itu sebagai geng surga. Di sini si Plontos itu lagi ngebacot soal ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Katanya keadilan yang ada di dunia ini itu ya cuman sebuah kebohongan belaka gitu, cuman sebuah ilusi, dimana si kaya akan semakin kaya dan si miskin itu ya akan tambah miskin gitu ya. Ada orang yang pada akhirnya menolak untuk bekerja dan milih buat jadi pengangguran aja. Padahal faktanya orang yang berhenti kerja dan berusaha cuman karena alasan itu, mereka ini orang-orang yang males buat kerja dan cuman mau dapet enaknya dengan cara yang instan gitu. Mereka ini pengennya ya males-malesan tapi tetap dapet duit gitu kan, kayak bener kan. Di sini walaupun Plontos ini udah banyak bacot, tapi ya sama kayak di negeri ini, dimana orangnya itu punya prinsip, lu punya uang, lu punya kuasa. Jadi ya bacotan dia ini nggak didengerin sama orang-orang yang ada di sana. Karena nggak dipeduliin, akhirnya ya si Plontos ini ngamuk dan mutusin buat ngancurin gedung orang terkaya di kota itu. Akhirnya dia dan gengnya itu OTW ke gedungnya. Waktu udah sampai, si Plontos itu ngomong kalau gedung ini pasti dibangun dari hasil korupsi. Dia ini kebanyakan seudon lah. Habis itu si Plontos itu nyuruh buat ngancurin gedungnya dan ya easy gitu kan, langsung hancur gedungnya. Tapi waktu gedungnya udah hancur, anak buahnya itu malah ngasih tahu kalau mereka itu malah salah sasaran gitu. Di tempat lain, tepatnya itu di kontrakan Saitama, dia ini bangun gara-gara dapat mimpi buruk dan ya sama kayak para pengangguran pada umumnya. Dia ini habis bangun tidur langsung nonton TV. Di TV itu lagi ngabarin kalau di kota F itu lagi diserang sama teroris yang tadi, kelompoknya si Plontos tuh atau geng surga ya. Ngelihat berita itu ya Saitama itu ogah-ogahan dan gak terlalu peduli gitu ya. Dia juga males buat pergi, musuhnya juga para keroco gitu kan. Jadi dia mikir ngapain gitu kan MC ngelawan keroco, gak guna bener, buang-buang waktu. Tapi waktu beritanya dilanjut, akhirnya Saitama itu jadi berubah pikiran. Karena ya gimana gitu ya, geng surga itu kan anggotanya botak semua, dan gara-gara itu Saitama itu ya berubah pikiran gitu. Dia mutusin buat turun tangan, soalnya bisa jadi entar dia malah dituduh jadi teroris dan itu pasti bakal merusak citra dia sebagai pahlawan berkepala botak gitu ya. Ditambah lagi dia mau nyelamatin reputasi dari botak terkuat di bumi ini gitu kan. Oke, lanjut. Balik lagi ke geng surga. Di sini waktu mereka lagi ngancurin kota, tiba-tiba ada pahlawan dari kelas bawah. Namanya itu Mumen Rider.
Dia datang ke sana itu naik sepeda. Dan ya gimana ya, pahlawan ini sebenarnya mirip sama pahlawan yang cuman modal keberuntungan doang gitu. Walaupun di sini dia dihajar dulu ya, tapi dia tetap yang dapat reputasinya gitu. Dia entar di akhir-akhir juga dianggap sebagai pahlawannya, walaupun bukan dia yang ngalahin musuhnya gitu. Tapi ini versi kayak dihajar dulu baru dapat reputasi lah. Intinya ya sama kayak pahlawan yang cuma ngandelin keberuntungan dan gak ada powernya gitu. Walaupun di sini dia dihajar dulu, tapi ya dia ini beruntung lah, soalnya entah kenapa para musuhnya itu gak ada yang mau ngehabisin dia gitu. Oke, lanjut. Di tempat lain, tepatnya di rumah orang yang katanya kaya ini nih. Di sini dia itu lagi gelisah atau panik. Soalnya ya si Plonto sama gengnya itu katanya mau ngancurin gedung punya dia. Akhirnya di sini dia mutusin buat nyewa seorang ninja. Dia mau ngebantai itu si Plonto sama gengnya. Nama ninjanya itu Sonic. Balik lagi ke geng surga. Di sini mereka itu lagi OTW ke tempatnya orang yang katanya kayak tadi tuh. Tiba-tiba Sonic itu muncul dan langsung ngebantai semua anak buahnya si Plontos. Di sini kalau animenya ditambahin Jenny Rekor gitu ya, pasti bakal lebih seru dan ya lebih kerasa bener lah adrenalin dan pembantaiannya gitu ya. Sayangnya ya di sini nggak ada Jenny Rekornya dan ya pembantaiannya agak kurang lah kalau bagi saya pribadi ya. Padahal adegannya itu kayak sat kepala lepas gitu kan, bener-bener sadis lah intinya. Ngelihat anak buahnya dibantai, Plontos itu langsung ngamuk dan nyerang Sonic itu pakai hujan batu, tapi ya serangannya itu miss semua gitu. Balik lagi ke Saitama. Di sini bener aja gitu, sama kayak perkiraan dia. Gara-gara kelakuan si Plontos sama gengnya, Saitama itu akhirnya malah ikut-ikutan dituduh jadi teroris sama warga kota. Balik lagi ke Plontos gitu ya. Di sini pertarungan mereka itu ya biasa aja sih. Di sini si Plontos itu benar-benar kewalahan dan ya akhirnya kalah gitu. Soalnya assassin lawan tank gitu kan, ditambah lagi assassinnya full item. Ya udah nggak ada kesempatan gitu kan. Habis itu Sonic ngelaporin tuh kalau misinya itu udah selesai. Waktu dia juga selesai laporan, entah gimana caranya, ternyata tubuh si Plontos itu malah hilang gitu. Di tempat lain, Genos itu lagi dibenerin sama Profesor Kuseno. Di sini Genos ini cerita tentang Saitama yang punya power yang gak ngotak gitu, power yang belum pernah dia lihat sebelumnya gitu. Dia ini cerita panjang lebar tentang kekuatan Saitama dan lain-lainnya gitu kan. Gara-gara cerita dari Genos ini yang kayaknya Saitama itu kelihatan bener-bener OP gitu ya di mata Profesor Kuseno, akhirnya dia ini nyiptain kostum tambahan buat Genos. Katanya kostum ini bisa ngimbangin tuh kekuatan Saitama dan bahkan mungkin bisa ngalahin Saitama gitu. Balik lagi ke si Plontos, ternyata dia ini masih hidup dan mutusin buat kabur gitu kan. Di tengah jalan waktu dia lagi kabur, secara nggak sengaja dia ini malah ketemu sama Saitama gitu. Karena Saitama itu kelihatan lemah dan mukanya gitu ya agak gimana gitu ya, ngeselin bener lah kalau lihat muka Saitama yang dibikin mode gini nih, apalagi di momen-momen krusial atau momen penting gitu kan, kayak emosi aja bawaannya. Akhirnya si Plontos ini mutusin buat nyerang Saitama dan ya gimana ya, udah jelas gitu kan serangannya itu nggak ngasih damage sama sekali ke Saitama. Dan ya kayak biasa, cukup dengan satu serangan musuhnya itu langsung tumbang. Cuman di sini bedanya mungkin Saitama nahan kekuatannya gitu ya, cuman armornya aja yang hancur. Habis itu Plontos langsung sadar kalau Saitama itu bukan orang botak biasa gitu. Akhirnya dia mutusin buat kabur lagi. Waktu mau balik ke rumahnya karena mikirnya masalah udah selesai gitu ya, Saitama itu malah dihadang sama Sonic. Di sini ya sama kayak warga kota gitu kan, Sonic itu malah ikut ngira kalau Saitama itu anggota geng surga. Saitama yang ngedenger tuduhan itu langsung coba ngejelasin semuanya ke Sonic. Bahkan dia ngaku kalau dia itu ya seorang pahlawan yang juga ngelawan kejahatan gitu kan. Tapi ya apa mau dikata gitu kan, walaupun udah dijelasin panjang lebar, ternyata tindakan heroik Saitama selama ini itu nggak diketahui tuh sama orang lain.
Ibaratnya itu sama kayak kalian udah ditinggal di rumah sendirian gitu kan. Habis itu kalian nyapu, ngepel, cuci piring, pokoknya ngebersihin rumah lah ya. Habis itu kalian istirahat tiduran, entah main HP atau nonton TV. Dan tiba-tiba ibu kalian tuh pulang tuh ke rumah. Dan dengan gampangnya ngomong, punya anak cuma tiduran di rumah, bukannya ngebantuin entah ngepel, nyuci piring atau apain gitu kan. Pokoknya rasanya mirip-mirip kayak gitulah, bener-bener sakit lah. Dan lanjutlah ya, ngedenger itu Saitama itu ya baru sadar gitu. Dia ini baru sadar kalau dia ini ya memang gak dikenal sama orang lain. Dan itu ngebuat dia itu shock lah. Udah berjuang mati-matian gitu kan, tapi yang diperjuangin malah gak ngehargain gitu kan. Rasanya bangkai bener lah. Akhirnya Sonic itu langsung nyerang Saitama pakai pedangnya, tapi ya kayak biasa serangannya itu nggak kasih damage ke Saitama, dan malah pedang Sonic yang dihancurin sama Saitama. Sonic yang baru pertama kali ngalamin hal ini bukannya mundur, malah milih buat maju dan nyerang Saitama lagi. Di sini awalnya dia itu pakai kecepatan yang dia punya tuh. Waktu mau nyerang Saitama, ternyata Saitama itu bisa ngebaca gerakan Sonic. Sama kayak si Kumbang kemarin tuh. Gara-gara itu, Sonic itu jadi kaget dan serangannya itu gagal. Dan justru malah masa depan Sonic yang hancur gitu. Bijinya ini secara nggak sengaja itu kena tangan Saitama, bukan dipukul ya. Cuman kena gitu, kalau dipukul ya hancur beneran mungkin. Untungnya itu nggak ditinju lah ya. Coba kalau di adegan ini Saitama bener-bener nyerang gitu kan, ya bisa hilang beneran lah masa depan Sonic gitu kan. Oke lanjut. Di sini karena Saitama itu nggak sengaja, dia langsung minta maaf ke Sonic. Tapi ya mungkin karena gengsi gitu ya, sombong lah pokoknya. Dia malah ngomong kalau dia itu bakal balik lagi nemuin Saitama dan bakal ngajak Saitama itu buat gelut lagi. Habis itu ya skip time lah. Malamnya Saitama itu lagi curhat sama Genos soal dia yang gak dikenal sama siapapun. Bahkan di kejadian kemarin aja malah Momen Rider kan yang dijadiin pahlawan sama warga kota. Dan ini nih maksudnya hero yang modal keberuntungan, gak ngapa-ngapain tapi ya dapat penghargaan. Walaupun di sini Momen Rider itu kudu dihajar duluan, tapi pada intinya dia ini ya jadi pahlawan gara-gara modal keberuntungan gitu kan. Makanya itu saya bilang Momen Rider itu versi bawahnya, soalnya dia kudu disakitin dulu baru jadi pahlawan gitu kan. Genos ngasih tahu kalau alasan Saitama nggak dikenal sama orang-orang itu gara-gara Saitama itu nggak kedaftar tuh di asosiasi pahlawan. Abis itu Genos itu ngejelasin semuanya dan akhirnya mereka ini diskusi dan mutusin kalau mereka ini bakal ikut ujian pendaftaran di asosiasi pahlawan. Walaupun Genos itu ya udah kedaftar gitu di sana, dan akhirnya ya filmnya habis di sini. Di sini ya sebenarnya episode ini kayak pertarungannya aja gitu kan. Ini pengulangan di episode kemarin gitu ya, di episode 3 kayak Sonic nunjukin kecepatannya dulu, Saitama nyadar dan habis itu ya udah musuhnya kalah gitu kan. Ditambah lagi sifatnya itu mirip gitu kan, Sonic sama si Kumbang itu sama-sama sombong. Cuman bedanya di sini Sonic itu masih hidup dan si Kumbang itu udah mati gitu kan. Cuman itu aja bedanya. Pertarungannya ya nggak terlalu jauh beda gitu kan. Dan udah lah ya, karena tadi udah dibilang saya lagi sibuk, jadi ya bye. I've been all around the globe trying to protect your soul.